Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru hari ini. Tidak terasa kita sudah di ujung dari bulan November dan kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Dan saya percaya sudah banyak sermon yang disampaikan melalui channel ini dan saya berharap Bapak Ibu mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita sehingga kita siap untuk menghadapi tahun 2023 dengan lebih antusias, lebih semangat, memiliki sukacita dan damai sejahtera. Sebelum membagikan sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah menyayangkan anaknya untuk dikorbankan agar kami manusia, orang-orang yang percaya diselamatkan, dilepaskan dari belenggu dosa, kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu. Kami percaya Tuhan akan ada tahun-tahun yang baik akan datang, dan kami percaya Tuhan Kau telah mengaruniakan kepada kami suatu kekuatan, perkataan untuk dapat mengubah keadaan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tahun 2022 sudah hampir kita lewati. Kita sudah ada di akhir dari 2022 dan kita siap untuk menyambut tahun 2023. Nah, tema hari ini, saya ingin membagikan sermon hari ini berbicara tentang orang percaya dikenyangkan oleh perkataannya. Saya ingin ulangi sekali lagi, orang-orang percaya dikenyangkan oleh perkataannya. Apa maksudnya dikenyangkan? Setiap saya dan Bapak Ibu pasti akan kenyang atas sesuatu. Saya ingin memastikan bahwa saya dan Bapak Ibu hari ini dan hari-hari akan datang, kita kenyang oleh hal-hal baik dari Tuhan. Pandemi ini sudah hampir berlalu, 3 tahun kita lewati, 3 tahun banyak yang hilang, banyak yang datang. Dan saya percaya bahwa Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu senantiasa kenyang oleh hal-hal yang baik. Ayat firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan hari ini berbicara dari Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Jika kita buka Amsal 18 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita berhenti sebentar di ayat yang ke-20. Perut orang dikenyangkan. Jadi ada sesuatu yang mengenyangkan perut kita. Perut di sini tidak berbicara hanya perut fisik kita Bapak Ibu. Perut di sini berbicara juga tentang kehidupan kita. Kehidupan kita dikenyangkan oleh hasil mulut kita. Jadi hari ini apa yang mengenyangkan hidup kita, apa yang membuat kehidupan kita itu kenyang, itu adalah hasil dari mulut kita. Mulut kita hanya memproduksi satu hal Bapak Ibu. Saya ingin kita menggarisbawahi ini. Mulut hanya memproduksi kata-kata. Mulut dapat memproduksi kata-kata yang baik. Mulut juga dapat memproduksi kata-kata yang tidak baik. Mulut dapat memproduksi kata-kata yang sifatnya kehidupan. Mulut juga dapat memproduksi kata-kata yang sifatnya kematian. Hari ini saya ingin menekankan. Output, produksi, hasil dari mulut kita itu akan menentukan hari ini kehidupan kita kenyang atas apa. Apakah kita akan kenyang atas hal-hal baik? Apakah kita akan kenyang atas hal-hal yang tidak baik? Dikatakan apa? Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hasil mulut dan hasil bibir hanya ada satu Bapak Ibu. Yaitu perkataan. Ini ayat yang sederhana tapi saya sangat diberkati oleh ayat ini. Saya berharap Bapak Ibu juga. Jadi kehidupan ini sederhana ternyata Bapak Ibu. Kehidupan ini tidak ribet. Kehidupan ini tidak kompleks. Firman Tuhan itu tidak ribet. Firman Tuhan itu very clear. Sangat clear, sederhana, langsung kepada tujuan. Mario, sahabat-sahabat Cornerstone, teman-temanku, saudara-saudaraku, jika engkau ingin mengalami kehidupan yang kenyang akan hal-hal baik, kuncinya cuma satu. Biarkan bibir dan mulut kita menghasilkan perkataan-perkataan yang baik. Amin. Sederhana toh? Sederhana.
Apakah karena saking sederhana sehingga hal ini jadi begitu sulit untuk dilakukan? Saya bacakan sekali lagi Amsal 18 ayat 20. Perut orang. Tadi sudah saya sampaikan, perut di sini bukan berbicara hanya perut fisik kita, tetapi kehidupan orang, kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, kehidupan teman-teman dan sahabat-sahabat Cornerstone, kehidupan saudara-saudaraku, dikatakan perut kita, hidup kita dikenyangkan oleh hasil perkataan kita dan dikenyangkan oleh hasil dari bibir kita. Dan kedua-duanya, bibir dan mulut tadi hanya menghasilkan perkataan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita yang menentukan kita ingin kenyang hal-hal baik atau tidak. Kita yang menentukan. Melalui apa? Melalui perkataan yang keluar dari mulut kita, melalui perkataan yang dihasilkan oleh bibir kita. Ayat 21 dikatakan demikian. Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, kalau kita hubungkan ayat 21 ke ayat 20 tadi dikatakan apa? Perut orang dikenyangkan. Dikenyangkan oleh apa? Di ayat 21 dikenyangkan oleh kehidupan atau kematian. Jadi dikenyangkan oleh apa? Dikenyangkan oleh hal-hal yang kehidupan atau hal-hal yang membawa kepada kematian. Jadi perut tadi adalah berbicara tentang kehidupan orang yang hidup atau kehidupan orang yang mengalami kematian itu dikuasai oleh lidah. Lidah tadi kita sudah belajar di ayat 20 menghasilkan perkataan. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau saya ingin mengalami suatu kehidupan yang powerful, suatu kehidupan yang berdampak, suatu kehidupan yang antusias, suatu kehidupan yang berenergi, suatu kehidupan yang sehat, suatu kehidupan yang diberkati, suatu kehidupan yang positif, kuncinya hanya satu, itu ditentukan oleh hasil perkataan dari mulut saya. Amin. Ini cara hidup yang sangat sederhana yang saya percaya setiap orang yang mengikut Yesus dapat mengerti Bapak Ibu. Dapat mengerti. Di ayat 21 dibantu apa yang dijelaskan oleh ayat 20. Ayat 21, hidup dan mati. Jadi opsinya hanya ada dua. Di perjanjian lama dikatakan padamu, di perjanjian lama dikatakan begini Bapak Ibu. Hidup padamu hari ini kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Padamu hari ini kuperhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Ada berkat atau kutuk, ada kehidupan atau kematian. Pilih. Saya dan Bapak Ibu harus memilih. Jadi hari ini perkataan kita pun demikian Bapak Ibu. Tuhan memberikan sebuah opsi. Mario, sahabat-sahabat Cornerstone, teman-teman Cornerstone, pilih hari ini perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan-perkataan yang dihasilkan oleh bibir kita, perkataan-perkataan yang diucapkan oleh lidah kita adalah perkataan-perkataan yang membawa kehidupan. Amin. Dikatakan di bagian yang kedua dari ayat 21, siapa suka menggemakannya. Menggemakan, kita sudah belajar dari SD apa arti gema Bapak Ibu. Menggemakan artinya kita sering sekali untuk mengulang-ulangnya. Kita sering sekali menguatkannya. Kalau kita berkata, aduh hidupku susah, aduh hidupku payah, aduh pekerjaan ini terlalu sulit, kayaknya aku gak bisa ngerjakan. Besok kita ulangi lagi, aduh kayaknya bosku gak terlalu baik, aduh kakiku gak terlalu sehat, aduh kayaknya aku gak bisa, aduh kayaknya aku gak bisa. Kita suka menggemakannya. Menggemakannya melakukan repetisi terhadap kata-kata negatif tadi. Kita suka mengulangi perkataan-perkataan negatif tadi. Bahkan kita suka men-sharingkannya kepada banyak orang. Maka apa dikatakan? Akan memakan buahnya. Makanya kehidupan orang percaya itu ditentukan oleh perkataan-perkataan yang berulang-ulang dia ucapkan Bapak Ibu. Itulah yang akan membuat saya dan Bapak Ibu kenyang. Itulah yang membuat kehidupan saya dan Bapak Ibu akan kenyang. Jangan anggap enteng dengan apa yang kita perkatakan. Jangan anggap enteng dengan apa yang kita perkatakan. Saya ulangi sekali lagi. Makanya saya selalu menekankan terus perkatakan hal baik tentang hari ini, tentang minggu depan, tentang tahun depan, tentang bulan-bulan yang akan kita lewati. Karena kita perlu terus menggemakannya. Aku melihat kesehatanku semakin baik. Aku melihat lututku semakin sehat. Aku melihat anak-anakku semakin baik. Aku melihat pelayananku akan semakin besar. Aku percaya bahwa
Pekerjaanku akan terus meningkat. Aku percaya tanggung jawabku di kantor akan terus meningkat. Aku percaya timku akan selalu solid. Aku percaya akan melihat ada perkembangan dari pendapatanku, dari karirku, dan aku melihat bisnis usahaku akan terus berkembang. Yes, terus perkatakan hal tadi dan terus gemakan hal tadi Bapak Ibu. Ulangi, repetisi, ulangi terus, perkatakan terus di dalam Yesus Kristus. Dan saya dan Bapak Ibu, dikatakan apa Bapak Ibu? Akan memakan buahnya. Hari ini saya ingin menekankan, pastikan setiap saya dan Bapak Ibu memakan buah-buah kehidupan. Buah-buah kehidupan berbicara tentang buah-buah roh. Bapak Ibu sudah tahu, kita sudah pernah belajar tentang apa saja 9 dari buah roh. Hari ini Bapak Ibu, jangan biarkan kita lapar akan buah-buah roh. Perkatakan, aku melihat ada sukacita, aku melihat ada damai sejahtera, aku melihat ada kelemah lembutan di pasanganku, aku melihat ada kesabaran di pasanganku, aku melihat ada kesetiaan di pasanganku, aku melihat ada cinta kasih, aku melihat ada kemampuan penguasaan diri pada diriku, sehingga aku tidak mau sembrono, aku tidak mau ceroboh dalam memilih makanan. Aku melihat, yes, pada saat perkataan-perkataan tadi kita ulang-ulang, kita gemakan, kita repetisi, kita ulangi terus di dalam Yesus Kristus, maka kita akan melihat hari-hari depan kita akan kenyang oleh hal-hal kehidupan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini penting untuk saya dan Bapak Ibu mengerti dan pahami. Karena ini adalah salah satu hal yang paling sederhana. Tuhan berkata kan, siapa yang akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang percaya, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya. Itulah yang orang-orang yang akan diselamatkan. Orang yang mengaku dengan mulutnya, orang yang percaya dengan hatinya. Sangat sederhana. Tuhan Yesus selalu mengajarkan hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Firman Tuhan itu simple, sederhana, dan tidak ribet. Manusia yang membuatnya jadi ribet. Manusia yang membuatnya menjadi sepertinya kompleks dan sepertinya jadi sulit. Hukum-hukum Tuhan itu sederhana, very simple. Kalau engkau ingin melihat ada perubahan hari-hari depan, di kehidupan kita, di pekerjaan kita, di karir kita, di keluarga kita, pertama yang harus kita lakukan, ubah perkataan kita. Ubah perkataan kita. Review perkataan-perkataan yang selama ini. Kalau selama ini banyak sekali perkataan-perkataan negatif yang sifatnya kecaman, yang tidak baik, yang kita katakan mungkin kepada anak, saudara, atau siapapun, cabut perkataan-perkataan tadi. Agar perkataan-perkataan tadi tidak memiliki buah bagi kita. Tetapi tebarkan, sampaikan perkataan-perkataan yang baik. Amin. Amin. Kita lompat sebentar Bapak Ibu ke ayat Mazmur 8. Di kitab Mazmur 8. Di kitab Mazmur 8 ayat 2 dikatakan demikian dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Mazmur 8 ayat 2 dikatakan demikian. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Perhatikan kalimat ini sederhana. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Jadi artinya dari mulut bayi yang baru lahir dan dari anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Bapak Ibu, ini ayat yang untuk meneguhkan saya dan Bapak Ibu. Ketika kita disebut sebagai mulut bayi-bayi, orang yang percaya kepada Yesus, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat kita disebut masih sebagai bayi rohani, orang yang baru percaya kepada Yesus, Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan kita untuk membungkam musuh dan pendendam. Dasar kekuatan diberikan Tuhan kepada kita ada di mulut. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Jadi mulut kita diberikan Tuhan sebagai senjata, sebagai dasar, fondasi kekuatan kita. Kekuatan dasar artinya ini kekuatan yang paling fundamental. Kekuatan yang paling harus saya Bapak Ibu mengerti dan miliki.
Bukan kekuatan berpikir dan lain-lain, tapi kekuatan yang ada di mulut, yaitu kekuatan perkataan kita. Ini dasar sekali. Kekuatan dasar dari segala kekuatan. Untuk apa? Waktu Tuhan meletakkan kekuatan, dasar kekuatan di mulut kita. Tujuannya ada Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Hari ini kalau ada Goliat di depan kita. Hari ini kalau ada gunung masalah di depan kita. Hari ini kalau ada laut teberau di depan kita. Hari ini kalau ada 5.000 orang di depan kita yang harus kita beri makan. Hari ini kalau ada orang sakit kusta di depan kita. Hari ini kalau ada Lazarus yang sudah mati seperti di depan kita. Tuhan memberikan satu dasar kekuatan, yaitu terletak di mulut kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, dia berkata, Tuhan, aku percaya Engkau selalu mendengarkan aku, dan aku percaya Engkau senantiasa menjawab doaku. Apa kata Tuhan? Lazarus, keluarlah. Tuhan membangkitkan Lazarus dengan perkataan. Mungkin hari ini banyak Lazarus yang sudah mati dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini banyak karakter-karakter yang sepertinya sudah tidak bangkit lagi di dalam kehidupan kita. Mungkin sudah bertahun-tahun kita tumbuh menjadi orang yang takut, minder, tidak percaya diri. Kita hidup di dalam suatu ikatan, kita hidup di dalam suatu ketergantungan, kita hidup di dalam suatu tekanan. Mungkin sudah banyak Lazarus yang mati, yang hidup dan tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Hari ini Tuhan ingin berkata, bangkit. Gunakan perkataan kita. Aku adalah orang yang berani. Aku adalah orang yang bertanggung jawab. Aku adalah orang yang tidak terikat terhadap nikotin atau apapun. Aku adalah orang yang tidak terikat terhadap minuman keras atau apapun. Aku adalah orang yang mampu bekerja dengan baik. Aku adalah orang yang mampu bangun di pagi hari. Aku adalah orang yang mampu tidur cukup. Aku adalah orang yang mampu untuk dapat bekerja keras. Aku adalah orang yang bertanggung jawab. Aku adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau selama ini orang-orang mungkin tidak lagi mempercayai kita. Aku adalah orang-orang dapat dipercaya. Aku adalah orang-orang capable. Aku adalah orang-orang yang aku disebut sebagai anak-anak Allah yang dapat melakukan hal-hal yang besar. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena di perkataan kita, di mulut kita, di situ letak dasar kekuatan kita. Jangan memulai suatu diskusi atau memulai suatu pekerjaan di dalam kantor atau apapun. Kayaknya nggak bisa. Kayaknya ini sulit. Kayaknya ini nggak mungkin. Jangan. Pakai dasar kekuatan tadi digunakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk membungkam musuh dan pendendam. Gunung yang ada di depan kita itu harus pindah Bapak Ibu. Bukan kitanya yang pindah. Kehidupan orang percaya sering sekali kitanya yang bergeser. Gunungnya harus bergeser Bapak Ibu. Goliatnya harus rebah. Laut teberaunya harus terbelah. Orang sakit kustanya harus sembuh. Amin. Amin. Karena Tuhan telah meletakkan satu dasar kekuatan. Suatu dasar kekuatan. Waktu pada saat rumah dibangun Bapak Ibu. Yang pertama dibangun apa Bapak Ibu? Fondasinya. Tidak pernah ada orang membangun rumah atapnya terdahulu. Tidak. Tapi yang pertama kali harus dibangun adalah pondasinya. Pondasinya harus kokoh. Cakar ayamnya harus kuat. Masuk ke dalam tanahnya harus cukup dalam agar rumah ini kuat. Harus dibangun pondasi yang melingkar. Benar tidak? Harus dibangun pondasi yang mengelilingi rumah tadi. Dibangun kuat. Semennya cukup, pasirnya cukup, batunya cukup. Karena apa? Ini akan menjadi dasar kekuatan ketika rumah ini akan dibangun. Suatu fondasi yang tidak kuat, yang komposisi semen dan pasirnya tidak seimbang. Pada saat rumah ini dibangun, hanya akan menunggu waktu rumah tadi dapat roboh. Tuhan menginginkan fondasinya kuat. Tuhan sudah memberikan satu modal bagi saya dan Bapak Ibu. Suatu fondasi, suatu dasar kekuatan, yaitu ada di mulut kita. Sesederhana itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini saya ingin menyegarkan, ingin menyampaikan. Saya hanya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu di hari-hari yang akan datang harus kenyang akan hal-hal yang baik. Bapak Ibu perlu menaburkan perkataan-perkataan yang baik. Sehingga tahun 2023 dapat kita lihat, dapat kita makan buah-buahnya. Buah
dapat dihasilkan melalui sebuah proses, Bapak Ibu. Buah dapat dihasilkan melalui sebuah proses. Yang pertama harus dilakukan adalah benihnya harus ditabur dulu di tanah. Ketika benihnya sudah ditabur di tanah, Alkitab berkata Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Benih tadi berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan tadi harus ditaburkan di dalam hati kita. Ayat firman Tuhan yang berkata di kitab Korintus, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah, ciri-ciri dari orang percaya adalah orang yang mau berkata-kata, Bapak Ibu. Ciri-ciri dari orang yang percaya adalah orang yang mau berkata-kata. Pada saat saya dan Bapak Ibu percaya kepada Yesus, kita perlu memperkatakannya. Pada saat kita memperkatakannya, kita sedang memastikan benih firman Tuhan tadi tetap pada tempatnya. Waktu kita berkata, waktu firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Firman tadi masuk dan tertanam dalam hati kita. Dan itu perlu kita gemakan setiap hari. Tuhan, firman-Mu yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Aku percaya firman-Mu itu berdampak dalam kehidupanku. Itu adalah suatu proses atau tindakan yang kita lakukan untuk memastikan firman itu tetap di dalam tanah. Benih dapat tumbuh kalau dia ada di dalam tanah, Bapak Ibu. Jangan berharap benih dapat tumbuh ketika benih hanya ditaruh di atas meja. Tidak. Benih harus tertanam ke dalam tanah. Pada saat setiap hari kita menggemakannya, seperti apa yang dikatakan di Amsal 18 tadi, siapa suka menggemakannya, dia akan kenyang olehnya. Maka kita sedang berjalan dalam sebuah proses untuk kita kenyang oleh firman Tuhan tadi. Kita terus menggemakannya, kita berkata kepada pikiran kita, kepada pribadi kita, Tuhan aku tahu firman-Mu ya dan amin, dan aku percaya firman-Mu tidak pernah gagal, dan setiap firman yang keluar dari mulut-Mu adalah ya dan amin, dan tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Amin. Aku percaya oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Aku percaya oleh firman Tuhan aku diberkati, aku berkelimpahan di dalam segala hal. Aku percaya Yesus datang untuk memberikan aku hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal. Amin. Kita menggemakannya, maka kita akan melihat hari-hari depan tadi kita akan mulai memakan buahnya sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya kita akan kenyang oleh hasil-hasil yang baik dari firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya ingin menegaskan perlu kita kenyang akan hal-hal baik di tahun-tahun akan datang. Dunia boleh berkata akan ada resesi, dunia boleh berkata akan ada gejolak ekonomi, dunia akan boleh berkata akan ada kesulitan. Tidak demikian dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak demikian dengan apa yang Tuhan katakan. Kita membuka Alkitab kita, Mazmur 37 ayat 19. Mazmur 37 ayat 19. Berkata demikian Bapak Ibu. Ayat ini luar biasa, saya sangat diberkati. Mazmur 37 ayat 19 berkata demikian. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Pada saat orang-orang dunia berkata hari depan tahun 2023 sulit, tahun 2023 resesi, tahun 2023 akan terjadi gejolak ekonomi, Tuhan bilang begini Bapak Ibu, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Yes, ya dan amin. Meskipun kita melewati lembah yang kelam, tongkat dan gada Tuhan itu yang menghibur kita. Enggak masalah kita sedang melewati resesinya. Tetapi Tuhan memberikan satu jaminan bahwa saya dan Bapak Ibu akan tetap kenyang pada hari-hari kelaparan. Itu jaminan. Tubuh kita akan tetap kenyang, pikiran kita akan tetap kenyang, hati kita, sukacita kita akan tetap penuh melimpah pada saat hari-hari kelaparan. Ini janji jaminan dari Tuhan. Makanya saya perlu menekankan mulai hari ini setelah mendengarkan sermon ini terus perkatakan hal-hal baik yang akan terjadi dalam kehidupanmu di masa depan. Terus perkatakan hal-hal yang baik. Aku melihat ada promosi, aku melihat ada kebaikan Tuhan. Aku melihat Tuhan akan membuatku semakin dewasa. Aku melihat Tuhan akan membentukku seperti bejananya. Tuhan memelihara aku seperti Dia memelihara biji matanya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya 2023 menjadi tahun yang luar biasa. Amin. Jangan resesinya yang dibahas banyak. Jangan gejolaknya yang dibahas banyak. Jangan negatif newsnya yang dibahas banyak. Tetapi apa yang terjadi kepada kita, kita akan tetap kenyang pada masa kelaparan. Itu janji Tuhan. Amin. Yes.
Amin Bapak Ibu. Salah satu sifat Tuhan adalah faithful Bapak Ibu. Apa itu? Dia setia. Dia tidak akan mengingkari firman-Nya. Yang dia inginkan adalah saya dan Bapak Ibu stand still. Tetap berdiri teguh. Dan melihat janji-janji tadi tergenapi. Jadi saya ingin memastikan bahwa saya dan Bapak Ibu tetap berjalan bersama-sama dengan Yesus di setiap masa. Mau itu masa panen, mau itu masa tuai, mau itu masa kering atau apapun. Yang pasti Tuhan Yesus adalah gembala kita. Gembala yang akan senantiasa membawa kita ke air yang tenang dan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan yang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Dialah yang akan mengisi piala kita penuh dengan minyak. Itu jaminan Tuhan. Itu jaminan Tuhan. Di Mazmur 65, kita buka sekali bersama-sama kitab Mazmur. Mazmur 65 ayat 4 berkata demikian Bapak Ibu. Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Kabar baik, ayat ini buat saya dan Bapak Ibu. Karena di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kita orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Di dalam Yesus Kristus, kita sudah sangat dekat dengan Tuhan. Kita sangat dekat. Karena kita disebut bahkan sebagai biji matanya Tuhan. Jadi nggak ada lagi statement bahwa kita ini Tuhan, aku jauh, engkau jauh. Enggak. Kita sangat dekat dengan Tuhan. Jadi ayat ini buat saya dan Bapak Ibu. Dikatakan apa? Untuk diam di pelataranmu, kita diam di pelatarannya Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di kitab Roma juga. Kami memiliki suatu keberanian teguh untuk datang ke tahta kasih karuniamu. Kita datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Kita datang ke pelataran Tuhan. Di kalimat berikutnya, kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Waktu saya datang dengan keberanian yang teguh untuk berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, waktu saya datang di pelatarannya Tuhan, tujuannya satu, apa katanya? Kita kenyang atas segala yang baik dari rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya ingin memastikan bahwa saya dan Bapak Ibu senantiasa kenyang akan hal baik dari Tuhan. Bukan Tuhan yang memberi sakit penyakit, bukan. Sakit penyakit bukan hal baik. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu kenyang akan kesehatan. Amin. Amin. Saya tidak perlu menjelaskan dengan secara spesifik apa itu hal baik, apa itu hal yang tidak baik. Pemarah atau sabar? Sabar. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu kenyang akan hal sabar. Sedih atau sukacita? Sukacita. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu kenyang akan sukacita. Berkelimpahan atau berkekurangan? Berkelimpahan. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu kenyang akan kelimpahannya. Setia atau tidak setia? Setia. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu kenyang akan kesetiaannya. Mengampuni atau pendendam? Mengampuni. Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu kenyang akan pengampunannya. Amin. Kita gak perlu membahas itu kata demi kata lagi, lebih mengeksplor lagi. Karena saya percaya Bapak dan Ibu sudah mengerti. Saudara-saudaraku sudah mengerti. Tuhan inginkanlah saya kenyang waktu kita datang ke pelatarannya, kita kenyang. Kita datang ke tahta kasih karunia dengan suatu keberanian. Kita pulang dengan dengan kondisi yang kenyang. Kenyang akan hal-hal baik. Kenyang akan pikiran-pikiran yang baik. Kenyang akan pikiran-pikiran yang mengalami suatu breakthrough. Ada terobosan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Di Mazmur 91 ayat 16. Saya bacakan bagi kita semua. Mazmur 91 ayat 16 berkata demikian.
Mazmur 91 ayat 16 berkata demikian. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kata panjang umur di sini arti sebenarnya adalah sampai engkau puas. Tuhan menginginkan selama engkau ada di pelatarannya, selama engkau ada di hadapan tahta kasih karunia-Nya, Tuhan akan memberikan semua hal yang baik sampai saya dan Bapak Ibu puas. Tuhan, aku ingin sukacitamu lebih lagi. Aku ingin damai sejahteramu lebih lagi. Tuhan, aku ingin mengerti engkau lagi lebih lagi. Tuhan, aku ingin mengalami kesehatan yang pulih semakin baik dan semakin baik lagi. Sampai engkau puas, Bapak Ibu. Saya tidak sedang berbicara hal negatif, jangan salah. Saya sedang berbicara tentang hal-hal yang baik dari Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari ini Tuhan ingin memberikan suatu informasi Bapak Ibu, suatu kabar baik bagi saya dan Bapak Ibu. Mari datang ke pelataranku, datang ke kasih karuniaku, datang kepada pribadi yaitu Yesus Kristus. Dan aku ingin mengenyangkan engkau sampai engkau puas. Aku ingin engkau kenyang oleh hal-hal baik daripadaku. Dengan cara apa? Perkatakan. Karena hari ini kuperhadapkan kepada engkau kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini saya ingin menekankan, saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2023, dan saya berharap Bapak Ibu, setiap pribadi kita dapat kenyang oleh hal-hal yang baik di tahun 2023. Setiap kita dapat kenyang hal-hal yang datangnya dari Tuhan. Mulai hari ini, perkatakan, ini masih bulan Desember, Tuhan, aku melihat ada 2023 menjadi tahun yang baik. Aku melihat hubunganku dipulihkan. Aku melihat anak-anakku semakin baik. Aku melihat studi-studi mereka semakin berhasil. Tuhan, aku melihat gerejaku semakin diberkati. Aku melihat pelayananku akan semakin besar. Tuhan, aku melihat karena hanya campur tangan-Mu Tuhan, aku melihat juga bisnis usahaku semakin berkembang. Amin, amin, amin. Saya percaya tidak satupun orang yang menonton video ini menginginkan kenyang untuk hal-hal yang tidak baik. Saya percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, gunakan kesempatan ini, gunakan momentum ini. Setelah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, agar kita dapat memperkatakan hal-hal yang baik. Karena kita akan kenyang oleh ucapan bibir kita. Kita akan kenyang oleh hasil yang dihasilkan oleh lidah kita. Kita akan dikenyangkan oleh apa yang mulut kita gemakan. Hari ini repetisi, ulangi terus perkataan-perkataan firman Tuhan. Hari ini ulangi terus apa yang di firman Tuhan katakan di dalam Alkitab. Repetisi, gemakan. Maka kita akan kenyang oleh hal-hal yang kita ulangi, hal-hal yang kita gemakan. Tuhan menginginkan kita terus kenyang akan hal-hal baik dari Dia. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu terus dikenyangkan oleh hal-hal yang mendatangkan sukacita. Kita akan kenyang oleh buah-buah firman Tuhan. Buah-buah roh, kesabaran, kesetiaan, pengendalian diri, dan lain-lainnya. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu kenyang akan hal-hal tadi. Jadi saya ingin menyampaikan, pastikan bahwa setiap kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita hanya kenyang oleh hal-hal baik dari Tuhan. Hanya kenyang oleh hal-hal yang apa dijanjikan dan diberitakan melalui firman Tuhan. Dan setiap kita hanya kenyang oleh perkataan-perkataan yang sifatnya positif, sifatnya baik, dan intinya selalu meninggikan Yesus, menyampaikan kabar baik, dan menyertai kita, dan selalu membawa kita kepada air yang tenang. Dan Bapak Ibu tetap terus terbaring di padang yang berumput hijau. Dan kita akan melihat bahwa tanpa kita sadari kita adalah domba, dan Tuhan adalah gembala kita yang baik yang akan memelihara kita dan terus membawa kita ke tempat yang lebih baik. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Dan sebelum menutup sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Kau mengajarkan kami bahwa kami perlu kenyang hal-hal baik dari Engkau. Kami mau terus memperkatakan hal-hal baik dari Engkau Tuhan. Kami mau terus datang ke pelataran-Mu, kami datang ke tahta kasih karunia-Mu untuk menerima segala hal yang baik dari Engkau. Ada kesehatan,
ada kelimpahan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengampunan, ada penguasaan diri, dan semua hal-hal buah-buah roh terjadi dan termanifestasi dalam kehidupan kami. Kami melihat 2023 menjadi tahun yang luar biasa, menjadi salah satu tahun yang terbaik yang pernah kami lewati. Kami melihat akan ada breakthrough di tahun 2023. Kami melihat ada kesehatan kami dipulihkan, kami melihat ada pemulihan dalam ekonomi kami melihat ada recovery dalam bisnis usaha kami. Dan kami percaya tangan kami diberkati oleh karena Yesus Kristus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom kembali mengingatkan bahwa kebaktian on-site Cornerstone Jakarta telah dimulai sejak bulan Juni kemarin, setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria at Sudirman lantai 5. Setiap hari Jumat di Gedung Atria at Sudirman lantai 5. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah Jabodetabek dapat hadir untuk kita dapat berfellowship bersama, bertemu, mendengarkan sharing firman Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan, sehingga kita semakin terbangun lagi di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you. you.